Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya hari ini Engkau akan menyertai kami sebagaimana Engkau menyertai dan memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam perencanaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Beri hikmat kepada kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Biarlah firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kami untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 15 Agustus 2025 tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai saluhut nadohamu anak hati uron, jala anak Aryan. Dang sian borngin hita manang sian hahulomon. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam kitab Yohanes 8 ayat 12, Yesus sendiri memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Terang Kristus menerangi setiap orang yang mendengarkan firman-Nya. Terang Kristus bersinar di dalam dunia yang jahat, dunia yang gelap, dunia yang berdosa, dunia yang dikuasai oleh kegelapan atau iblis. Sehingga di dalam kedatangan Yesus Kristus, siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai terang dunia, ia akan hidup di dalam kebenaran, hidup terang di dalam Yesus Kristus. Terang Tuhan yang terbit atas kita sanggup membuat kegelapan di dalam kehidupan kita sirna. Karena memang terang itu akan mengusir kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pada hari ini, mengingatkan kita bahwasanya kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang, yang artinya kita telah diterangi di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi kepunyaannya dan kita seharusnya hidup di dalam terangnya. Terang menurut Alkitab tentu merupakan metafora yang mengandung sebagai makna antara lain terang yang menggambarkan karakter atau sifat Allah sendiri. Terang juga yang menggambarkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan Allah terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan terang itulah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita, mengajar kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik sebagai anak-anak terang. Tentu sebagai anak-anak terang, perbuatan kita
perkataan kita, cara hidup kita tentulah mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Memang dahulu kita adalah kegelapan, karena memang kita masih di dalam dosa. Tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang merupakan tugas dan panggilan kita setiap orang percaya. Karena Kristus telah menebus dan memindahkan kita dari maut ke dalam hidup, dari kuasa kegelapan kepada terang surga. Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan terus mengharapkan dan menginginkan kita menjadi alatnya menerangi dunia. Sebab itulah kita dikatakan jadilah garam dan terang dunia, memberi rasa yang baik, menerangi yang gelap. Agar apa? Agar semua orang pun beroleh keselamatan sebagaimana kita telah memperolehnya dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita menyelidiki hati kita, memeriksa kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup di dalam terang Tuhan? Hidup sebagai anak-anak siang? Atau kita masih hidup di dalam kegelapan? Kita masih sangat menikmati hidup di dalam kegelapan itu. Melakukan hal-hal seturut dengan pikiran dan kehendak kita. Melakukan dosa karena kita menganggap itu menyenangkan kita. Tentu firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk tidak lagi melakukan itu. Engkau adalah anak-anak terang. Berlakulah dan bertindaklah sebagaimana anak-anak terang. Anak-anak terang tidak akan lagi memegang kegelapan. Tidak lagi hidup di dalam kegelapan itu. Sebagaimana kita dalam keseharian kita. Sesuatu perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik itu tidak akan berani dilakukan terang-terangan, bukan? Dia akan melakukan perbuatan jahatnya dengan terselubung. Supaya dapat menyamarkan perhatian orang. Padahal kita ketahui tak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Semua dapat dilihatnya dan Tuhan tahu apa rencana kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi terang itu tidak mudah memang. Menjadi anak-anak siang, anak-anak terang itu tidak mudah. Bagaimana kita menyangkal diri dan terus berjalan seperti yang dikehendaki Tuhan. Mungkin yang baik yang kita kerjakan tidak diperhitungkan atau tidak dihargai oleh orang lain. Tidak usah khawatir saudara. Semua ada hitungannya dan Tuhan pasti menghargainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah perjalanan dan mari kita jalani hidup ini di dalam terang Tuhan. Teruslah berjalan hingga kita sampai di tujuan. Dalam kitab 1 Tesalonika 5 ini secara khusus mengajak anak-anak Tuhan untuk terus berjaga-jaga di dalam zaman yang semakin sulit. Situasi yang semakin berat kita hadapi. Tetapi di dalam Tuhan, kita akan terus semangat menjalaninya dan terus berpengharapan. Sehingga di dalam perjalanan ini, tak ada satupun di antara kita yang jatuh, yang tertinggal. Tetapi semua kita akan sampai di tujuan. Dan kita beroleh kehidupan, di mana kehidupan itu adalah impian semua orang yang beriman. Hiduplah di dalam terang Tuhan dan jadilah anak-anak terang, karena Yesus Kristus telah mengangkat kita dari kegelapan untuk hidup di dalam terangnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari dan mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang Tuhan. Melakukan hal yang baik yang berkenan hanya kepadamu. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami. Ajari kami melakukannya dengan baik sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami, lindungi dan berkatilah di sepanjang hari-hari kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.